dimensi lain itu ada penduduknya. Gue pertanyaan-pertanyaan singkat, lo cukup jawab. Ada. Penduduknya itu wujudnya seperti manusia kah atau seperti manusia dan binatang dikombin atau hanya binatang saja? Kalau wujud yang manusia itu biasanya kalau ketemu orang pendaki. Tapi kalau wujud mereka sehari-hari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samawa Adventure. Oke. Kali ini gue sama teman gue lagi, Mas Bala. Sama Bala Karsa. Sebelum gue mulai cerita, gue mau ngucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang selalu support Samawa Adventure, dan yang baru mulai ngikutin Samawa Adventure, jangan pernah lelah untuk coba terus komentar, kasih like kalian, dan share video-video Samawa Adventure jika kalian berkenan. Bal, 2 minggu lalu ya gue ketemu lo ya? Iya. Mungkin lo sapa dulu deh teman-teman yang matur suwun kawan-kawan yang udah gabung, udah nonton. Ini saya masih orang yang sama, ya, Bala Karsa. Entah apa yang akan kita obrolin aja ini. Tiba-tiba Mas Awe di WA suruh hubungin dia. ya lo kan janji main. Janji main ya. Cuman minggu lalu lo nggak bisa kesini kan? Iya. Akhirnya minggu sekarang lo bisa ya. Bal, jadi beberapa bulan lalu kan kita sempat melakukan pendakian bareng lah ya, melakukan tadabur alam bareng-bareng sama teman-teman dari Embara Sunyi kan, ada Mas Itang, Mas Idris, Mas Ambas, sama Mas Sigit ya kan. Belum lagi ketemu sama Mas Ajay sama Mas Alif Surabaya juga. Nah, di channel Kembara Sunyi udah pernah diangkat. Artinya di situ ada penuturan penyampaian cerita berdasarkan pengalaman Itang sendiri, pengalaman guanya yang gue sampein lewat Itang, dan beberapa penggalan kisah yang lu dapat dari lu sendiri dan lu sampaikan secara voice note ke Itang kan. Artinya langsung digarap jadi satu di Kembara Sunyi. Kalau nggak salah gue kasih judul Kalau Mongso atau apa, Mas Itang tuh kasih judul Kalau Mongso. Terus gue pernah ngangkat cerita ini lagi, tapi dari sisi gue pribadi, dari sisi Awe pribadi, judulnya Pendakian Lawu X Bala Karsa dan Kembara Sunyi. Nah, gue pengen tahu dari sisi lo nih sekarang. Artinya yang gue sampein kan hanya sebatas sepintas-pintas yang lo lihat dan yang lo rasain waktu itu gitu kan. Yang disampaikan ke Mas Itang pun ya gue rasa ini masih kulit. Gue masih tetap tanya-tanya dan gue nggak yakin bahwa lo udah nyeritain semuanya gitu. Gue masih punya keyakinan bahwa lo nutupin sesuatu pada saat pendakian kita di Lawu via Candi Tito gitu ya. Lo tolong ceritain deh gitu kan, maksud dari sisi lo pada saat melakukan pendakian ke Gunung Lawu waktu itu. Iya. Sebenarnya tuh masalah tanya juga, apa sih Bal, lu nggak mau cerita gitu ya? Nggak mau cerita di pendakian, banyak diem gitu. Lo kan cuma bilang tar aja ya Mas ceritanya. Iya. Waktunya udah tepat lah. Ya mungkin ini saya harus memberanikan diri untuk bercerita lagi lah tentang apa yang saya alami ketika nanjak itu. Oke, jadi gini, di awal ketemu sama Mas Awe di tempatku, kita langsung, saya belum tahu juga, cuma ada Kembara Sunyi, nggak tahu profilnya Kembara Sunyi seperti apa, orang-orangnya mana, Mas Itang itu apa, Mas Itang itu siapa gitu kan. Oke, kita langsung gas di situ kan, nggak tahu profilnya Mas Itang itu siapa, Kembara Sunyi itu apa. Yang Mas Awe bilang emang kita akan nanjak sama Kembara Sunyi itu.
singkat cerita kita sampailah di Candi Ceto ya. Tepatnya emang siang mau menjelang sore itu kayaknya. Terus ketemulah sama Kembara Sunyi yang lagi nongkrong di situ sama Piunggunan, ngobrol-ngobrol bentar. Terus kita akhirnya melakukan perjalanan kayaknya jam 3-an ya. Setengah tiga ya. Jadi jujur Mas, di awal saya nanjak itu kan, saya itu diam dulu di Candi Ketek. Saya ambil tanah, saya cium. Terus saya melakukan penghormatan seperti dulu yang pernah diajarkan oleh simbah saya dulu, bahwa ke gunung ya kamu harus izin gitu loh. Seperti tiket masuk lah. Terus kayak ada angin semilir, kalau ada angin semilir itu artinya kita diizinkan. Kita langsung nanjak sampai pos 1 sapu hujan. Kita makan, reda hujan, kita lanjut lagi pos 2. Sebelum pos 2 pun ini juga jangan ditiru sih, saya tuh terlalu nafsu apa, saya sempat ngomong sama Sawe, Mas, saya kaki saya tuh gatel gitu loh, saya nggak bisa jalan lama-lama, nggak bisa jalan yang namanya stepnya itu lamban. Tak kasih HT kan, dari bawah juga tak kasih HT, kita ngobongin kontek-kontekan di HT. Nanti aku mastiin di pos itu kalau sepi aku ngabarin di HT, sampai mana aku ngabarin gitu kan. Akhirnya aku jalan sendiri. Itu yang sebenarnya nggak boleh ditiru sih, melepaskan diri dari rombongan itu sangat fatal. Kita nggak tahu, seprofesional apapun kita nggak boleh namanya melepaskan diri dari rombongan. Itu hal bodoh. Saya akui itu adalah bodoh. Jadi ketika saya sendiri tuh Mas, saya tuh berasa kayak masuk entah ke dimensi lain ya. Memang sepi, dan saya emang udah ngerasa bahwa ini bukan tempat yang biasa saya tanjak. Beda, kayak distratin gitu loh. Itu saya ngumpat terus Mas, jangan cuk. Itu salah juga, karena emang kesel kan, udah hujan, becek, saya di situ ngumpat terus. Akhirnya terus saya berdoa lah, kalau emang ini jalannya salah, tolong dibenarkan, karena saya itu membawa teman-teman juga gitu loh. Saya juga mau ketemu teman-teman, nanjak bareng sampai atas dan pulang dengan selamat. Bismillah, saya lanjut lagi sampailah di pos 2. Belum udah diguyur gerimis gitu loh, ngobrol-ngobrol sama, kalau nggak salah itu orang mana ya, orang Malang ya nggak salah, itu beberapa orang gitu. Yeah. Terus singkat cerita juga rombongan dari Mas Awe, Mas Itang dan kawan-kawan nyusul sampai di situ. Kita ngobrol-ngobrol di situ, bercanda di situ kan. Baru mau manggul keril, bres, hujan. Ngeri itu hujannya sih, deras banget. Kita memutuskan untuk ngecamp di situ. Mungkin belum ada pemikiran ngecamp ya. Kita rehat lagi, mungkin akan reda lagi gitu ya. Sepatu jebol juga punya Mas Sambas gitu. Kita memutuskan untuk istirahat dulu sini aja sih. Istirahat di sini dulu aja gitu loh. Karena emang sepatu jebol, terus hujan juga gitu loh, dan kita nggak tahu redanya kapan. Kita di situ ngobrol, nggak tahu, kita mungkin larut dengan obrolan. Akhirnya kita yang notabene itu Mas Awe yang bahasnya horor, Mas Itang juga bahasnya horor, saya juga bercerita dengan horor gitu. Akhirnya itu yang menjurus ke situ perbincangan kita. Saya sempat wah gila juga itu loh, kok sampai kejadian seperti itu kan. Kalau kita membicarakan apapun, kita harus tahu tempat gitu, dan itu kayak ngalir aja kita ngobrol gitu. Yeah. Di suatu ketika kita ngobrol masalah apa, pocong atau apa, itu langsung seret. Itu sekali saya lihat nggak ada yang
kita masih lanjutkan obrolan. Terus diam sejenak kan, aku diam sejenak kan mas itu. Terus kita ngobrol, tiba-tiba plek, ada wujud gitu. Tapi emang wujudnya nggak bisa digambarin sih, saya nggak bisa gambarin karena mungkin bagi saya adalah abstrak gitu. Karena wujud dari gaib itu nggak bisa diprediksi, bisa berubah-ubah gitu. Di situ saya cuma bilang, diem, lungo, aja ning kono. Ya, mungkin dalam artian pergi, jangan di situ. Saya juga bawa Steve juga kan. Steve nggak bisa saya tinggal karena dia nggak mau tinggal, terus. Steve cuma saya bilang dalam hati, Steve amanin ya gitu loh. Kalau emang ada yang ganggu dibilangin, kita cuma di sini mau sowan lah, berkunjung, berziarah lah, tadabbur gitu. Ya dia juga keliling. Entah yang dilihat Mas Itang mungkin ada pocong dan ada orang yang jalan. Saya nggak tahu juga apakah itu si Steve atau demi di situ. Kita camp di situ, masak-masak lah ya, biasa. Menjelang malam kita semua memutuskan untuk tidur. Mungkin saya itu nggak sopan juga ya, kayak di Jawa itu sebenarnya nggak boleh kita tidur dimana yang lebih tua itu, kayak kita meninggikan badan aja yang lebih tua, misalnya duduk itulah, itu nggak boleh. Tapi saya bikin hammock di atas. Yang saya kira kan itu kan nggak cukup buat kita semua, dan itu emang ya benar nggak cukup. Makanya saya memutuskan untuk bikin hammock di atas. Saya tidur di atas, semua tidur, saya juga tidur. Malam itu ada suara mas, gitu, memenuhi. Terus saya lihat kan lirik kan penuh itu, jadi bedeng-bedeng yang ada sisa-sisa itu Ada celah. Ya, ada celahnya itu, rame mas. Tangan ada yang tek ada. Terus kayak mata besar-besar juga kayak ngeliatin kita ada. Ya seperti yang dilihat Mas Itang itu ada. Terus Mas Sawi yang lihat kayak tangan ada. Ini baru tak ceritain ke Mas Sawi juga. Ada apa di situ. Terus sempat ada yang mau masuk, nggak jadi. Masuk nggak jadi. Tak lirik mas. Kan hammocknya gitu kan transparan. Jadi aku ngintip pun kelihatan siapa yang ada di luar itu, semua kelihatan. Ya wis lah, tidur lagi. Dingin banget di situ, tak akui dingin-dinginnya. Sampai pagi semua fresh juga gitu. Mas Ambas juga udah fresh, dan lain juga udah semangat lagi, lanjut lagi. Baru lanjut kita beberapa langkah lagi, pos 3 ya. Pos 3 masih aman lah, guyur, mungkin hujan ada dikit lah ya, gerimis gitu loh. Kita cuma isi air dan lain-lain. Lanjut lagi kita pos 4. Sebelum pos 4 tuh ngeri banget. Kayak kita ke jalan di selokan kan. Hujan nggak berhenti-berhenti. Akhirnya kita rehat di pos 4. Ketemu sama Mas Ajay, sama Mas siapa? Alip ya? Mas Alip. Tuh bercanda-bercanda. Dan banyaklah saya yang dapat dari perbincangan kita di situ gitu loh. Terus kita memutuskan lagi sebelum maghrib kayaknya, saya masih ingat, sebelum maghrib kita lanjut lagi meskipun masih diguyur gerimis. Jam 5-an lah. Jam 5 tapi kayak terang itu nggak ada, gelap banget. Terus kita lanjut. Sampailah kita di mau arah ke mana? Itu Bulak Perangan ya? Bulak Perangan itu kita nanjak ya. Kan mataku itu, tak akui, mataku ini udah bermasalah. Dalam artian itu udah min. Di sini udah 2/4, di sini 1/2. Otomatis kena hujan. Aku udah prediksi pedes. Itu pasti pedes banget. Dan melihat apapun nggak lihat. Aku cuma ngikutin langkah-langkah teman-teman. Jadi pertama depan, emang depan. Terus akhirnya tak oper. Mas Idris atau siapa itu depan. Pokoknya tak kasih petunjuk pas ini. Karena aku nanjak lawu juga nggak 1 kali 2 kali, aku hafal lah kalau jalurnya. Itu tak oper di situ. Wah, kita lanjut.
Terus tiba-tiba ada kayak bujukan, awakmu gak pengen dolan aku toh, gak pengen sowan yang aku. Kayak suaranya itu ya meminta bahwa apa kamu gak mau main lagi sini. Ya terus ya cuma ikuti langkah-langkah, lurus terus mas. Terus tiba-tiba itu kita lewat sama pohon kembar. Itu jujur mas, baru kali itu aku lewat situ, baru kali itu. Kalau kemarin cuma lihat pohon kembar itu ya sebatas soalnya dulu ya sempat lewat situ, cuma mataku ditutup, ini ada pohon kembar lewat gitu, entah seseorang, nanti tak ceritain di akhir siapa dia. Saya tuh nggak sadar kan, lewat jalan gitu. Tiba-tiba ditepuk sama Mas Awi, Bal, mau kemana? Jalannya bukan di sini. Bengong saya langsung, kaget. Masa tuh mas gitu loh, jalannya tuh sini mas itu. Kekel kan aku kan, apa namanya, pokoknya masih positif bahwa ini jalannya, gitu loh, menurutku. Gitu. Akhirnya terus aku Mas Awi seret kan, ini apa itu kan, mukul apa, plang itu. Oh iya ya mas gitu, langsung akan merasa bersalah juga kan, merasa bersalah bahwa aku yang nunjukin jalan gitu loh. Karena emang posisi aku nggak bisa lihat apa-apa, cuma sebatas kayak ya wis, bayang-bayangan kita itu cuma sebatas bayangan bagiku, nggak kelihatan banget baju-baju neton, cuma kelihatan yes warna-warna lah gitu loh, yang pasti warna yang bergerak gitu, nggak kelihatan banget. Terus akhirnya kita lewat yang kayak selokan-selokan itu, Mas Ambas nekat merabas, des. Aku udah prediksi kalau emang Mas Ambas itu mungkin nggak ada kekuatan untuk kita lanjut sampai Gupak Menjangan, karena emang kondisinya udah kayak gitu, nggak pakai alas kaki, cuma pakai cekeran kan, itu pasti tekanan dingin itu masuknya cepet banget kan. Kita lanjut tiba-tiba di pohon yang tumbang itu, di Mas Ambas kaget kan, aku di belakang kan, paling belakang aku. Mas Awi langsung, Bal, bikin apa namanya? Flysheet. Kita pokoknya di sini lawan badai soalnya gitu. Ngeri banget di situ. Kita langsung lah, dengan tanpa kita tanya, buat apa mas? Enggak, kita nggak tanya kayak gitu. Kita langsung tiba-tiba set gitu. Jadi arahnya Mas Awi kita langsung kerjakan gitu, tanpa ada kata buat apa, mau apa, dan lain-lain lah. Kita langsung diem aja, langsung gitu, tek gitu. Dalam hati itu serasa ada yang aneh, kayak mau nangis mas, bener. Apa ya ini gitu loh. Aku masih pegangin. Terus akhirnya aku cari trackpole, pasang beberapa trackpole, tak ambil, tak tali biar kita bisa jadi bivak lah, tenda darurat lah. Aku tali, jadiin kita udah tempat yang nyaman gitulah, biar Mas Ambas sempet aku denger juga ada kata ojo aku cek pengen opo, pokoknya kata-kata yang pengen itu dia itu nggak mau gitu loh. Dan terus akhirnya teringat di fase dulu banget itu, aku pernah janji itu sama, kalau Mas Awe tahu pas cerita yang Gupak Menjangan sama Mas Wasis, Wasiso itu, sama Mas Wasiso itu saya dibilangin, kamu mau nggak main kesini lagi tapi dengan hal yang mungkin lumayan berbeda gitu loh. Karena apa ya, Mas Wasis ini bilang bahwa pendakianmu sedang ditunggu sama sesuatu, dan itu ada apa namanya, kayak semacam penguasa atau apalah gitu loh. Mas Wasis bilang kayak gitu. Terus saya pokoknya janji mas, entah saya nanti kesini sendiri atau bareng rame-rame, saya akan main.
Main dalam artian adalah yang saya tebak itu adalah masuk lagi bersama Wasis dulu. Tapi dulu emang ketika saya sama Mas Wasis itu saya tutup mata, itu tutup Mas, disuruh nutup, kamu ikut aku ketemu sama penguasa sana lah gitu loh, Mas Wasis ini. Dan tersebutlah janji tadi bahwa aku akan main lagi ke sini entah sendiri atau bareng-bareng. Itu aku cuma inget itu mau nangis. Apain gara-gara aku ya pendakian kita jadi kayak gini, gara-gara aku bilang mau main gitu loh. Kayak getaran itu merinding semua itu Mas di situ. Nggak bisa tuh berkata-kata, berkaca-kaca mataku. Ini ya mohon maaf juga Mas, buat Mas Ambas juga ya merasa bersalah di sini. Di situ ada sedikit suara, situ main ora itu jadi main enggak. Jadi cuma enggak sekarang, saya rame-rame sama temen mau nangis Mas, itu bener-bener itu udah jatuh, mungkin udah jatuh beberapa, cuma saking hujan yang deres, badai, jadi kesapu kita, air itu masuk ke muka nggak kelihatan. Teman-teman mungkin ada yang sadar di situ emang saya itu udah kayak depresi ya. Terus aku berdoa dalam hati, kalau emang saya disuruh main ya nanti saya akan main, tolong teman saya ini jangan diambil gitu, karena emang tadi ada kata Mas Ambas tuh dia nggak mau ikut atau apa, jangan diambil. Di sini saya yang bertanggung jawab akan janji yang saya ucap akan saya laksanakan, tapi nggak sekarang gitu. Saya mau main tapi nggak sekarang, tolong lepaskan teman saya, biarkan dia kembali, karena dia punya anak, istri gitu loh, dia punya keluarga di rumah gitu. Pokoknya saya minta dengan sangat lah itulah, saya doa juga lama itu dalam hati. Akhirnya Mas Ambas udah mendingan itu, seneng gitu Mas, ya Allah alhamdulillah gitu loh gitu. Terus akhirnya kita selesai dengan situasi yang genting seperti itu, kita bisa selesaikan dengan kekompakan tim. Mas Ambas memutuskan untuk ngecamp di atas kita di tenda sama Mas Itang dan kawan-kawan. Sebenarnya Mas Itang mau ikut kita ya, tapi Mas Ambas itu minta Mas Itang buat gabung sama rombongan mereka di tenda, dan kita di flysheet di bivaknya. Di situ juga ada yang aneh gitu. Itu kayak suara pokoknya tak tagih janjimu, sekarang kamu boleh nggak main gitu. Nggak main nggak apa-apa, cuma di lain hari kamu harus tepatin janjimu, main ya main gitu, jangan sampai ingkarin janji, karena janji adalah hutang gitu. Oke, saya sanggupi di situ lah. Itu dalam yang Mas dibisik-bisikin itu, suaranya gede. Saya nggak bisa bedain lah cowok atau cewek, cuma emang suaranya gede. Oke, di situ kita tidur lelap gitu. Setelah makan mie kita tidur. Tiba-tiba malam-malam Mas Awe bangunin, balik pagi ya, pagi banget ya itu ya. Pagi jam berapa itu? Pagi. Jam 4 ya, mau subuh ya. Itu bagi, itu kok kok bisa balik kayak gini ya, dan trackfall itu serius. Kalau emang itu secara logika itu trackball pasti jatuh. Kalau Mas Awe muter, karena tangannya itu dekat sama trackball, tangannya sendiri langsung kesenggol itu. Enggak sama sekali. Dan aku juga merasa aneh dengan suara-suara itu gitu loh. Tidurnya itu cuma setengah tidur gitu loh, nggak lelap banget. Tapi ya kita lupakan lah gitu loh. Mungkin itu emang salah satu hal yang nggak bisa dijelaskan secara logika gitu ya. Pagi kita memutuskan untuk naik lagi. Naik Kupak Menjangan, masih kabut tebel. Kita naik sampai Pasar Dieng. Pasar Dieng di situ saya cuma batin, anget. Cuma batin, ini pasti anget ini, anget.
hawanya enak gitu loh. Terus tiba-tiba saya ngasih, ya bukan tiba-tiba sih, kayak udah ritual atau Kasih udah koin. kebiasaan ya, saya ngasih koin beberapa. Ada yang koin, mungkin koin kuning kalau nggak salah. Saya kasih koin kuning ke semuanya. Terus saya bilang, di sini ada pasar. Kalau ada yang nawarin apapun, lemparin aja, ambil batu kecil atau daun Pasir. atau pasir atau apalah itu yang bisa kalian ambil. Anggaplah itu sebuah transaksi. Dan semuanya juga ngelakuin lah. Terus tiba-tiba Mas Itang, setelah kita mau lanjut ke Mbok Yem, itu bilang, Bal, terus tak potong, hangat toh Mas gitu kan, hangat toh gitu loh. Jadi kayak menggambarkan bahwa suasana itu hangat gitu loh, nggak dingin gitu loh. Terus tiba-tiba Mas Itang bilang, aku tadi mau ngomong itu Bal gitu loh, kamu malah udah tahu. Yo aku cuma nembak Mas gitu loh, sambil kita cekikikan gitu loh. Terus sambil jelasin buat di video sama Mas Itang gitu. Dalam bayanganku yang aku lihat emang rame itu loh, transaksi jual beli. Aku lempar juga, ambil batu kecil, tak kantongin. Terus kita lanjut lagi ke Mbok Yem. Posisinya itu kabut nggak terlalu tebel, kita nanjak aman-aman aja ya. Aman aja. Nah sampai atas itu yang beda, tiba-tiba kabut tebel. Posisi emang Mas Awe lagi tag video sama Mas Itang ya itu ya. Saya juga sebelum itu sih kayak ada firasat, emang saya harus mengunjungi tempat yang kemarin itu saya datangi sama Mas Wasis, tepatnya di Gegerboyo kan. Saya datang di situ berdoa, terus ngasih sebatas Al-Fatihah dan lain-lain, doa-doa buat entah siapa gitu. Saya kirim di situ. Selesai di situ kita turun sampai Mbok Yem lagi, gerimis gitu. Gerimis, deras banget lumayan sih. Gerimis tiba-tiba terus deras gitu. Ya pokoknya kayak berurutan, gerimis semakin kita turun, semakin deras. Untung kita sampai di Gupak Menjangan itu reda. Kita packing, turun juga kesorean gitu. Jam 3 ya nggak salah kita. Turun itu anehnya di sini turun kita itu. Kenapa saya selalu jatuh? Kayak dijegal Mas. Kayak dijegal gitu. Padahal kalau turun meskipun di posisi basah, saya masih bisa imbang Mas. Jatuh itu kemungkinannya mungkin nggak ada 50%, nggak ada. Jarang banget saya jatuh ketika hujan. Itu bisa jatuh. Hampir masuk jurang. Dan kayak kita ketawain, ada yang kayak nawarin sama Mas Itang, nawarin apa juga, tapi Mas Itang kayak nggak peduli gitu loh. Lanjut aja, cuek gitu. Sampai ketika kedua kalinya saya jatuh, mau bener-bener jatuh ke jurang, saya ngumpat jancuk gitu. Karena emang kesel banget, jatuhnya itu nggak kehitung berapa kali. Terus temannya Mas Itang itu siapa? Mas Sigit ya. Mas Sigit itu palanya bentar lagi, dikit lagi itu kena sama bekas pohon. Langsung saya, wah, untung nggak apa-apa gitu loh, alhamdulillahnya gitu loh. Dikit lagi Mas, mungkin segini, serius segini itu dia palanya udah nancep di pohon itu. Untung nggak kenapa-napa, kegores aja nggak, kita turun gitu. Masih digangguin sampai telebak. Pokoknya hati-hati ya, saya yang bilang lantang Mbak. Pokoknya hati-hati gitu loh. Saya yang paling depan, hati-hati. Jangan sampai kepleset gitu. Banyak soalnya di sini banyak potongan pohon gitu. Malah saya yang jatuhnya paling banyak di situ. Entah karena apa, nggak tahu juga. Kayak dijegal Mas. Yang posisi dijegal itu yang parah itu ya jurang tadi, mau ke arah jurang. Terus singkat cerita kita lewatin itu semua. Mungkin hanya sebatas kayak hatiku bunyi suara sinden dan lain, cuma tak matiin itu gara-gara Mas Itang ngomong matiin bal itu. Kayak Mas Itang kayak was-was itu, tak matiin. Sampailah kita di pos 3 Mas Itang langsung bilang, Mas Awe kayaknya kita ngecamp aja ya.
Saya juga bilang, Mas, kalau saya lanjut saya nggak bisa karena pos 2 ada beberapa jalan yang emang itu curam dan itu ada langsung ke jurang kan. Saya bilang juga kayak gitu. Ya wis, Mas Awik bilang ya wis lah, kita di sini dulu gitu. Camp di situ malam-malam itu sebenarnya saya nggak tidur, Mas. Mencoba untuk tidur, kresek-kresek kayak apa yang dialami Mas Itang. Cuma Mas Itang nggak saya ceritain, ini baru kali ini saya ceritain. Itu sik ngerokok sik ya. Ada di pos 3 kita beranjak tidur setelah masak-masak. Tidur semua, saya lihat itu kan. Malam-malam aku yakin hatiku udah mati, tak matiin. Tapi kenapa ada suara, entah yang mau turun, minta turun gitu, entah ada yang suara sinden, saya nggak tahu. Masuk hatiku sih mungkin hati orang luar gitu loh. Tapi memang suaranya jelas banget itu di samping kita. Ini singkat cerita bangun pagi-pagi, fresh semua, nggak ada hambatan sampai bawah. Cuma yang emang ketika aku mau ke Pancuran, aku sempat lama kan itu nunggu Mas Itang rombongannya. Aku suruh Mas Itang sama rombongannya kan dibagi dua kan rombongannya itu kan. Aku yang ibaratnya ngawal Mas Itang lah, nunggu Mas Itang. Karena Mas Ambas juga keadaan seperti itu, cekeran lama lah, kepleset. Aku nunggu, tak suruh duluan. Oh Mas duluan dulu, aku ada sebentar. Pokoknya nanti tak susul bentar lagi. Aku cuma bilang matur suwun, udah jaga kami. Mungkin di lain kali, di lain pendakian, saya nggak akan jadi gini. Pokoknya di lain hari saya akan main lagi dan menepati janji saya untuk main. Kita turun dengan selamat. Di situ ini suatu kayak cambukan buat saya pribadi, Mas. Ketika kita berjanji, kita harus menepati dan janganlah kamu mengumbar-ngumbar janji. Karena janji itu pasti tagih. Apapun itu janjinya pasti ditagih. Dan kedua lagi, sekesel apapun jangan bicara kotor, sompral. Saran saya adalah misuh jancuk di awal. Bahkan ketika saya jatuh terus, juancuk itu ngumpat terus kan. Kayak nggak sadar itu kayak keluar sendirinya, Mas. Kayak kesel gitu loh. Nggak pernah saya dibuat kesel seperti itu, kesel banget itu. Kayak pendakian kemarin itu kayak saya dibuat kesel gitu loh. Entah sama apa saya nggak tahu, rasanya itu campur aduk, kesel terus gitu. Pengennya marah tapi marah sama apa gitu. Orang kita ngobrol juga enak kan, nggak mungkin saya marah sama Kembara Sunyi dan kawan-kawan atau Mas Awik kan, nggak mungkin kan. Ya cuma itu sih gitu loh. Pokoknya janji, jangan sembarangan mengumbar janji. Bahkan itu yang nggak tahu apa yang kita janjikan kepada apa itu. Ada pertanyaan dari gue, ini mungkin kita coba bahas ya. Yang menohok banget di gue itu kalau pada saat kita lewat maghrib mau nyampe Bulak Peperangan, yang lu nyasar ya bukan lu nyasar ya, kita semua nyasar gitu. Maksudnya gua tuh mungkin satu-satunya orang yang ngeh ya, bukan karena satu yang pernah naik Lawu Via Ceto cuma lu sama gua gitu. Kedua, teman-teman yang lain belum pernah gitu kan. Bahkan Mas Itang belum pernah lewat Ceto gitu kan. Dulu pernah lewat jalur yang lain gitu, lewat Lawu tapi jalur yang lain. Tapi Ceto itu baru pertama kali Mas Itang, Mas Idris dan teman-teman yang lain. Seingat gua juga, pada saat mau masuk Bulak Peperangan tuh nggak ada cabang, artinya plang
puncak kanan lurus tuh memang savana sih kan. Savana tapi nggak ada jalan, Bener. hanya savana. Dan kesananya tuh bukan ada kayak pohon kembar yang lu bilang tadi, hanya ya pinusan kan kayak gitu ya. Tapi pas kemarin lu lurus tuh gue sadar lu tuh salah gitu. Dan gue cuman ngomong sama Itang, bukan gue, Mas salah nih jalan, harusnya ke kanan. Cuman gue harus sebatas ngomong gitu aja, tapi gue ngikutin lu gitu. Jadi kayak seorang prajurit yang ngikutin atasannya atau komandannya di depan, terus gue manut aja. Terus lama-lama gue, wah ini ada yang nggak beres kan. Akhirnya gue ngejar lu kan ke depan, lumayan jauh lah kan. Ya lu ke depan. Pada saat gue mau sampai tempat lo berjalan paling depan tuh ya gue lihat pohon itu dua itu kan, ini aneh. Gue nggak pernah tahu ada itu gitu, maksudnya jarak kita paling 100 meter ya. Maksudnya 100 meter dari mulai pertigaan kita salah sampai ke jalan ke tempat yang pinus 2 itu salah. Akhirnya pas tapi gue lihat masih ada jalan ke sana. Ayo gue tepok lu, Bal, ngapain lu lewat sini? Terus kalau bilang, emang lewat sini Mas, apaan lewat sini? Lu lihat depan tuh kayak apa? Begitu lu ngeh kan ke depan, gue langsung pohon sama alang-alang tinggi-tinggi kan. Alang-alang tinggi-tinggi terus balik, oh iya Mas, mungkin salah gitu. Akhirnya baliknya. Nah, itu tuh pada saat lu lewatin itu pohon, apa yang lu rasain? Familiar Mas, aduh merinding juga ini. Familiar karena aku pernah lewat situ. Meskipun dengan mata tertutup, maksudnya dikasih sebuah kain hitam sama Mas Wasis. Aku pernah lewat situ gitu, dan lihat secara jelas pohon-pohon itu gitu. Dan aku merasa bahwa apa sih gitu, kayak tapi nggak ngeh bahwa itu emang gerbang menuju dimensi lain gitu. Dan mungkin ya mataku juga udah salah gitu loh, mataku udah kabur kan, udah pedes gitu, cuma menebak-nebak ini gitu lah. Tapi maksudnya gini, lo sadar betul itu adalah sesuatu yang pernah lo masukin juga, bukan hanya sekedar karena mata perih. Kalau lo bilang mata perih bukan cuman lo, gue juga perih itu karena hujan badai kayak gitu, bukan hujan kecil, karena badai, kita masuk badai itu. Ya pikiran gue gini Bang, ini lo aneh gitu, maksudnya lo kan biasa jalan pelan, maksudnya jalan pelan tuh dalam kondisi kayak gitu kan lu nggak ngebut gitu kan, lu nggak ngebut, lu pasti bareng. Tapi kalau kayak cuek banget, dipanggil lu cuek, lu jalan aja gitu. Iya. Nggak, sampai ditepok lu kaget. Itu kayak berasa ada, pokoknya suara tuh penuh Mas, kayak si do main ora gitu, si do main ora, cuma saya diem tok gitu. Jadi lu kemarin yang mau nyasarin kita gitu ya. Ya mungkin itu kesalahanku juga ya kan. Tak akui emang salahku karena apa, janjiku dulu. Makanya kita diarahin ke situ. Kan saya bilang janjinya itu mau saya sendiri atau saya rame-rame, saya akan main. Gitu Mas. Mungkin kita diarahin ke situ untuk bertamu atau sowan, nggak tahu. Oke, pertanyaan kedua. Lu pasti inget gue nanya sesuatu di bivak. Jadi kondisinya waktu itu Mas Sambas itu kena serangan hipotermia. Dan alhamdulillah kesabaran teman-teman, ulatnya teman-teman, telatennya teman-teman, akhirnya Mas Sambas tertolong sampai sehat lagi lah, dan dia bisa istirahat dengan nyaman lah gitu kan, tidur di tenda dengan nyaman. Setelah semuanya kejadian, akhirnya tinggal sisa kita berdua nih. Mas Alip udah bikin tenda sama Mas Ajay, terus teman-teman Ngembara Sunyi dibikin tenda satu. Cuman lu sama gue di bivak. Kan akhirnya gue putusin, Bal, kita udah nggak usah diriin tenda lah, tidur di bivak aja, nggak apa-apa kan. Kan jam juga udah jam 11 lah ya. Iya, jam udah malam banget. Jadi gue sama Balam mutusin untuk ya sudah nggak gelar tenda. Bivak yang pertama kita bikin, kita rapihin dikit, terus stay di situ. Nah, pada saat stay gue kan ngomong sama lu, Bal, lu kenapa sih? Lu cerita lah sama gue. Gue gituin kan. Terus lu akhirnya bilang, Mas, boleh nggak ceritanya jangan di sini. Nah, begitu pas lu bilang boleh nggak ceritanya ada di sini,
saat itu juga ada kucing hitam datang. Kucing hitam datang. Nah, nggak tahu tuh, gue di Bulak Peperangan ada kucing hitam, kucing rumahan ya. Iya, kayak kucing rumahan. Kucing rumahan yang ada di Bulak Peperangan. Yang sekarang mau gue tanyain, apa sih sebenarnya lo nggak mau cerita? Apakah karena lo sempet tadi masuk ke yang lo bilang dimensi lain? Apakah karena itu lo takut cerita atau nggak mau menyampaikan di saat itu? Kalau memang iya karena itu, bentuk dimensi lain seperti apa sih yang lo maksud? Share sedikit. Oke. Sebenarnya tuh saya nggak mau cerita ya, karena emang sedikit aja. Saya janji sama Sawe, saya akan ceritakan di waktu yang tepat itu. Tapi bukan di sana. Kata itu. Oke. Jadi tempat itu ya kayak sebuah tempat yang katakanlah sebuah saung lah ya. Dan itu ada penguasanya gitu. Dan saya diajak sama Mas Wasis dengan mata yang tertutup. Tapi saya bisa melihat apa yang saya lihat gitu. Cuma terbatasi sama mungkin terbatasi sama wujudnya nyatanya seperti apa gitu loh. Cuma emang suaranya gede. Saya ingat familiar suaranya. Saya ingat beberapa auman-auman kayak harimau serupa kucing. Dan mereka harimau-harimau itu mendekati saya gitu loh. Lengket. Tangan saya kayak berasa dipaksa dielus kayak suruh ngelus gitu. Di malam itu juga? Dulu sama Mas Wasis. Okay. Pada saat malam itu mereka ada? Ada. Dan mereka datang, tapi aku nggak mau cerita sama Sawi juga. Dua. Sebenarnya dua. Lodang sama Loreng. Datang lagi itu? Datang lagi ke bivak kita ketika Mas Sawe sempat muter. Itu, mereka datang. Aku sadar mereka datang, cuma mereka di luar. Oke. Lodang sama Loreng itu kalau nggak salah dicerita itu yang apa lupa malah. Pokoknya saya sempat Mas Sawe sempat itu ya bacain juga ya. Iya, pokoknya nanti gue share juga link videonya Bala yang cerita tentang Podang sama Loreng. Yuk. Oke, jadi komplit lah teman-teman cerita pendakian Lau kita waktu itu udah lama ya, Bala. Dan apa ya? Ini ada salah saya sendiri. Ini ya adalah mungkin saya harus mengakui salah lah. Karena sudah saya simpen lumayan lama kan ibaratnya. Ini saya mau minta maaf buat Mas Sambas, terus buat Mas Sawe dan kawan kembar Sunyi akibat janji saya yang dulu mungkin kita diganggu gitu loh. Mungkin kita disuruh main atau banyaklah trouble kita. Sebenarnya tuh dari awal emang saya juga dibisikin bahwa monggo aja kalau mau sowan berkunjung. Tapi kalau cuaca mereka nggak jamin. Gitu loh. Gangguan-gangguan kayak demit-demit kayak pendatang yang kita alami di sekitaran pos 2 itu mereka juga nggak jamin, karena itu sebatas yowis lah, itu cuma kayak sapaan, nggak apa-apa gitu loh. Bal, dimensi lain itu ada penduduknya? Gue pertanyaan-pertanyaan singkat, lo cukup jawab. Ada. Penduduknya itu wujudnya seperti manusia kah atau seperti manusia dan binatang dikombin atau hanya binatang saja? Kalau wujud yang manusia itu biasanya kalau ketemu orang pendaki. Tapi kalau wujud mereka sehari-hari nggak bisa dijelasin secara gamblang, Mas. Maksudnya ya mereka itu wujudnya itu masih abstrak gitu loh. Berubah gitu loh. Ada yang bisa berwujud menjangan, kayak siluman menjangan, ada yang berwujud siluman menjangan pernah saya temui di Gubak Menjangan dulu banget sama Mas Wasis itu ketemu. Terus ada yang mungkin kayak anjing yang kepalanya manusia ada, cuma mereka yang nggak ganggu kalau kita emang sopan gitu. Terus pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir gitu. Kapan mau ke sana? Saya udah ke sana, Mas, dan saya udah main sana. Dan kebetulan saya ditemani sama Mas Wasis lagi. Ketemu lagi dan kita ke sana masih dengan menutup mata. Karena Mas Wasis takut bahwa ketika apa yang saya lihat
itu seperti sebuah tarikan, karena kadang saya tuh memiliki daya tarik untuk mereka-mereka yang katakanlah goib itu untuk nempel gitu. Takutnya nanti saya ketempelan banyak, saya nggak kuat. Oke, teman-teman, apa yang bisa diambil dari Bala ngomong, mungkin pesannya gini kali Bala ya. Jangan pernah, satu, janji, kedua, ya masuk ke tempat begitu tuh ya lo ngerasain sendiri lah, rasa orang, kalau orang yang nggak pernah ngerasain, orang yang nggak tahu apa-apa, coba dong masuk lagi dong, ya lo pikir pakai otak lah gitu. Maksudnya kita mau ketemu dulu waktu sekolah, ketemu guru BP aja gemeteran, kita waktu kerja melakukan kesalahan terus dipanggil bos sama HRD aja gemeteran. Terus bagaimana kalau kita masuk ke tempat seperti itu? Ya gue rasa lebih dari gemeteran, dan nggak bisa digambarin ketakutan kita sebagai pelaku saat itu. Ya gue pernah mengalami hal itu, lu pernah mengalami hal itu. Dan pada saat orang bilang itu, masuk lagi dong, dengan gampangnya lu pikir kita ini nggak nahan mental yang berat gitu. Ya sangat berat, dan nggak ada yang mau terjerumus atau masuk ke tempat-tempat seperti itu. Tapi ya mungkin takdir kita atau suratan kita sampai ke sana. Ya harapan kita ke depannya kan nggak lagi. Dan kalau naik gunung ya naik gunung aja lah, enak-enak aja gitu, santai gitu, relax kan, nikmatin pemandangan, nikmatin apapun yang ada di gunung yang bisa kita nikmatin. Poinnya adalah jangan pernah bicara sembarangan, jangan pernah janji sembarangan, dan jangan pernah menganggap remeh hal-hal gaib. Ya percaya atau tidak silakan teman-teman, dan resapi sendirilah. Dan saya mau menambahkan juga, ketika kita di gunung pun jangan sompral. Itu juga salah satu, saya sompral. Ya kadang-kadang gitu Bal, lo suka nasihatin orang, gue suka nasihatin orang, tapi kadang kita juga suka lupa. Makanya kita butuh teman buat saling ingetin lah gitu kan, karena setiap manusia ya udah tempatnya hilaf. Nggak ada lagi tempat hilaf tertinggi ya manusia. Itu aja teman-teman, jangan pernah lelah untuk ingetin teman-teman kita, teman-teman seperjalanan kita, untuk tetap bisa menjaga adab pada saat perjalanan. Salam santai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu semuanya.